Nanti kita instalasi itu banyak sekali. Jadi ada instalasi bunker bentuknya. Bunker, ada instalasi gudang senjata. Di zaman itu ada instalasi dapur umum Kampung Tulung. Ada instalasi tentara bergerilya. Jadi pakai daun, tenda samaran, ruang padang, intip dan sebagainya. Nah, tak ceritakan semua nanti nggak surprise ini. Kan sepil lah. Ya, biar menarik. Jadi bayangannya ada. Ada, kita nanti menghadirkan mobil jeepnya milik Jenderal Ayani. Sudah kita pinjam dan boleh disupport. Pemuda atau rakyat Magelang ini mengibarkan bendera merah putih di Puncak Tidar. September 45. Iya. Begitu turun diberondong senjata. Sama Jepang. Waktu itu menjadi markas Jepang di, kalau sekarang jadi Semip Wiasa itu. Oh ya, Semip Wiasa situ. Mati 5 kalau nggak salah. Jadi monumen itu, monumen perjuangan yang di sebelah utaranya lapangan Abu Bakrin. Oh, berarti berseberangan tuh. Iya kan. Biasa kan depannya. Ini monumen depannya lagi di situ. Di situ kejadiannya lalu dibikin monumen perjuangan di situ. Iya. Terutama generasi muda kan nggak tahu ini monumen apa dan lain sebagainya. Padahal kan sering lewat kita. Iya, kenapa di Badaan ada monumen Jenderal Ayani? Kenapa ada gedung Ayani, ada reliefnya? Itu kita ada juga tentara pelajar. Iya, seperti itu. Nah, dari situ muncullah ledakan-ledakan kecil, embrio-embrio sampai pada bulan Oktober itu meledak yang disebut Palagan Magelang. Oktober. Iya, itu pertempuran antara rakyat Magelang melawan Inggris dan Gurkha. Gurkha itu tentara bayaran. Tentara bayarannya untuk Inggris? Iya. Jadi dikeroyok kita ini. Iya. Itu area pertempurannya di alun-alun Kota Magelang. Alun-alun? Iya. Ada salah satu tokoh yang mungkin saya kagumi juga, itu adalah orang Jepang, tentara Jepang. Yang tidak mau ikut Jepang lagi. Dia membela Republik. Belot. Dan dia mati-matian memang membantu Indonesia gitu, namanya Mitsuyuki Tanaka. Kalau di Jawa, di Magelang namanya Pak Sutoro. Dia merakit senjata sendiri, water mantle, dia naik ke atas water torrent, jadi sniper dari atas, ngentek-ngentek kayak itu. Itu ada di relief gedung Ayani. Dicatat ya, tanggal 10, 11, 12 Mei ya. Hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. Kebetulan ini libur panjang. Ya, Seninnya kan Waisak. Senin Waisak, dan katanya Selasa juga cuti bersama ya. Waduh, ini bisa diperpanjang sampai Selasa ini MTD ini. Iya, harus itu. Ya, ini ditunggu-tunggu betul ya. Silakan teman-teman datang ke alun-alun Kota Magelang mulai jam berapa, Mas? Jam 8 sampai 11 malam. Jam 8 sampai jam 11 malam, dan padat sekali acaranya. Dari sekian banyak acara ini ada yang mungkin anggapannya panitia atau tim lah ya, yang ikonnya atau monumentalnya dari acara MTD ini di mana? Ini menarik karena ada jembatan di tengah, ada CV, ada EO yang itu bukan kami gitu kan, pihak ketiga ini bisa mengkomunikasikan, menjembatani antara bahasa kedinasan SPJ dengan kami. Pernah saya diperiksa BPK itu 2 kali, tahun berapa ya, 2012 atau 14 atau 15 saya lupa. Yo, mereka sendiri memaklumi, memang orang lapangan seperti ini gitu kan. Ini anggaran 2 juta kok nggak ada notanya kemana Mas Adrin? Nah itu untuk Pawangudan ya Pak Karban itu pijar itu. Saya sama Bagus ini dari awal berkomitmen tidak akan ketergantungan sebenarnya. Apapun siapapun yang penting jalan. Tapi waktu itu mbok gitu loh. Gambling gitu ya, siapa tahu direspon ini sama pemerintah karena konsep kita kuat gitu kan. Urung iku nggak apa-apa sebenarnya, tapi yang bikin kita dongkol adalah ada alasan proposalnya hilang di Tapem. Itu kan proposal kok hilang. Iya tapi jalurnya kita runtut. Terus yang dongkol lagi sudah rapat hari jadi kita di ACC tapi ora dikai dana, itu kan kayak di apa ya gitu ya. Terus tidak di ACC tapi keluar di Bali hari jadi, ini kan jadi kalau enggak sekalian gitu loh maksud kami dulu. Tapi ya itu bagian dari Beniso cerita ini tadi. Kalau nggak ada kayak gitu ceritanya nggak seru. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Saya sudah kedatangan tamu unik dari dunia lain. Ya, ini seorang seniman, seorang pelaku seni di Kota Magelang. Nanti kita akan berbincang seputar tema event Hari Jadi Kota Magelang ya. Salah satu event Hari Jadi Kota Magelang yaitu Magelang Tempo Dulu. Ini event yang sangat ikonik di Kota Magelang, terutama untuk masyarakat yang nostalgia atau punya kelangenan di masa lalu. Nah, ini akan dihadirkan di event Magelang Tempo Dulu. Saya sudah bersama dengan Mas Andri Topo. Betul nggak Mas? Siap, Andri? betul. Beliau salah satu penggagas kali ya? Atau apa Mas? Ya, istilahnya? perintis saja. Wah, perintis. Beliau adalah perintisnya atau penggagasnya, inisiator lah yang dulu memulai Magelang Tempo Dulu. Kita akan berbincang Mas Andri. Terima kasih ini sudah mampir di podcast ini. Perdana ya? Perdana kan ya? Ya. Setelah sekian lama. Karena memang saya tidak terkenal, jadi Anda jarang memanggil saya gitu ya. Nah, sekarang biar terkenal, nah ini orang dibalik terselenggaranya MTD Magelang Tempo Dulu yang tahun ini sudah penyelenggaraan yang ke-13. Nah, berarti sudah 13 kali. Tapi apakah 13 tahun? Nah, ini bukan. kita ya. Saya ingin tahu nih Mas Andri, ceritanya MTD Magelang Tempo Dulu ini seperti apa sih? Jadi Magelang Tempo Dulu itu awalnya tahun 2006. 2006, sekarang 2025. Oke. Ya, lebih dari 2006 13 itu ya. yang diawali oleh komunitas sepeda tua VOC. VOC. Ya, komunitas sepeda tua Magelang. Ya. Waktu itu sangat sederhana. Jadi yang kita sajikan hanya pameran foto Magelang Tempo Dulu. Memang foto-foto dari 2006 sampai sekarang itu kita selalu menyajikan foto-foto yang tidak mungkin kita temui di Google. Tidak ada di mungkin Google ya. kita temui di internet. Itu memang asli barang yang kita hunting gitu kan. Ya. Kita ketemu referensi dari rongsok, dari penjual antik dan sebagainya. Itu kita punya akses, ketika ada foto itu langsung kita dikonsultasikan ke kami gitu kan. Ini foto Magelang Tempo lah, nanti kita riset, ada komunitasnya itu. Komunitas Kota Tua. Jadi foto dan pameran sepeda waktu itu. Pameran sepeda. Ya. Oh, hanya dua itu ya awal. Ya, itu hanya dua pameran itu di alun-alun. Nah, tahun 2005 mencolot ke belakang. Sebelumnya itu komunitas sepeda tua itu membantu acaranya Maci. Maci itu Motor Anti Club Indonesia. Dia sedang munas di Gedung Ekskaresidenan Kedung. Nah, balik meneh 2006, Maci giliran kan mensupport itu waktu itu. Supportnya ya berupa plakat penghargaan sama nominal uang lah waktu itu. Jadi dana yang kita peroleh itu salah satunya adalah dari membersihkan tembok Karesidenan itu kan dulu banyak orek-orekan, vandal ya. Ya, mural yang tidak tertata gitu kan. Jadi kita menawarkan diri, tak sambatan ngersiki kayak duit popak gitu. Waktu itu dikasih uang 150.000. Rame-rame loh itu. Nggak ada yang boleh ngambil ini untuk acara MTD gitu kan. Disupport sama Maci 200.000. Wah, itu berhasil membuat sewa satu setan saja untuk foto sama pameran sepeda. Lalu 2007 kita susah mengakses alun-alun, karena mungkin dipikir acaranya besar dan lain sebagainya, dan dipikir juga kami ini EO mungkin ya, padahal hanya komunitas yang ingin eksis saja. Lalu kita minta pinjam tempat di Museum BPK RI. Museum BPK. 2007. Lalu 2008, 2009 kita nggak ada. 3 tahun? Ya, 2 tahun. 2 tahun. 2010 kembali ke alun-alun ini, kita dilamar ini sama Dispora ya. Mau bikin lagi di alun-alun, ombion rawleh gitu kan. Jadi sempat rame 2008 2009 itu, saya sama Bagus Priyana ini sering sekali ke Pemkot itu kan. Karena 2008 kita ngajukan proposal. Wah, nggak bisa Mas, kalau proposal itu harus 1 tahun sebelumnya karena masuk renjada. Oh ya, prosedurnya
kayak gitu kan. 2009 kita mengajukan lagi, sudah audiensi, tapi jawabannya nggak ada anggaran gitu. Nah, tetapi kok muncul di baliho hari jadi gitu, Magelang Tempo dulu. Gitu karpe ini, goleki lagi Pemkot. Ternyata ada miskom, dipilok sama Pemkot. Perusahaan MTD hilang pokoknya. Itu berkecamuk di 2 tahun itu. 2010 akhirnya kita dibarter acara. Waduh, barter acara. Ya, jadi waktu itu masih di Dispora Budpar. Ya. Di bidang kepemudaan dia punya program kampanye anti rokok. Ya. Nah, Gempur rokok ilegal. Belum ya kayaknya ya, belum ke situ nganunya, tagline-nya, tapi kampanye anti rokok waktu itu. Nah, lalu beliau minta support masanya, audiensnya. Lah kita kan lagi banyak-banyaknya ini komunitas sepeda ini. Oke, masa mau berapapun saya siap, memenuhi gedung wanita waktu itu siap. Nah, terus dibarter anggaran untuk acara itu 11 juta. Jadi kita menjadi pendengar itu tanpa konsumsi, tanpa apa-apa, semua diserahkan untuk kita kelola menjadi Magelang Tempo dulu. Seperti itu ceritanya. Lalu 2011 kita menganu apa lagi? Kita mulai dibiayai sama pemerintah, cuman waktu itu sifatnya hanya stimulan aja. Ya, stimulan. 2012 kita pindah lagi di Museum BPKRI. Ya, terus berlanjut lama, mulai 2014 kita mulai merapatkan barisan kita, tidak boleh Magelang Tempo dulu ini sekedar lawasan gitu, harus memakai tema-tema tertentu gitu. Maka setiap tahunnya kita selalu mengangkat tema-tema khusus gitu kan. Kalau tahun ini temanya adalah tentang Magelang Berjuang. Kalau tahun yang lalu Magelang Sentrum Van Java. Jadi itu semua sebenarnya adalah literasi sejarah yang kita sajikan dalam bentuk entertain gitu ya. Dalam bentuk art, seni yang bisa dinikmati. Jadi Sentrum Van Java tahun lalu itu karena Magelang kita mendapatkan referensi dari koran dan majalah tahun sekitar 70-an sekian itu pernah menjadi sentralnya industri di Indonesia. Sentral industri? Iya, ada industri kecap, industri rokok, industri apa dan sebagainya pernah di Magelang. Oh, ini penting, ini kita angkat sejarahnya. Makanya dulu ada miniatur kecap, iya seperti itu. Ditampilkan pabrik kecap gitu ya. Ya, pernah sebelumnya itu tentang The Kampung judulnya. Karena mengangkat tentang kampung-kampung yang hilang di Kota Magelang ini. Padahal itu menurut saya potensial, itu kearifan lokal kok. Betul. Sederhana saja, sini namanya apa, Mboton misalnya gitu. Nah, dari Mboton ini berasal dari apa gitu, nama Mboton dan lain sebagainya. Kalau kita nggak tahu sejarah, siapa tahu Mboton itu artinya daerah terlarang. Wah, kan ngeri kan? Iya kan? Ternyata maaf kayak di Donggala itu kan tanahnya bergeser, padahal nama Donggala sendiri itu adalah menyeramkan, itu tanah yang akan menelan apa saja yang di atasnya. Itu kan dianggap mitos zaman sekarang. Mitos, ternyata benar ya, ada likuifaksi, ada apa seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita mengenali di mana tempat kita tinggal, sejarahnya apa, potensi daerahnya apa. Kita akan memahami itu, maka kita angkat menjadi The Kampung. Lah tahun ini Magelang Berjuang. Nek tak borong saya ngomong nanti nggak bisa tanya. Saya beri kesempatan bertanya. Wes pokoknya cerita wae. Iya, menarik ya teman-teman. Ternyata lika-likunya MTD ini luar biasa. Dari awalnya semangatnya komunitas kecil ya, hanya kalau sekarang mungkin ukuran setan 4x3 kali ya. Atau kurang. Sekarang 12 komunitas Mas yang 12 komunitas yang ikut ya. Kalau dulu hanya satu ya. Satu, terus Maci itu termasuk perintis tapi nggak tahu konsep, yang penting support gitu kan. Iya, lalu hanya modal 150.000. Iya, bisa jalan ya. Bisa jalan. Luar biasa. Dan perjuangannya juga harus ngecat dulu. Apa bersihin tembok dulu? Kerok ya? Itu tembok itu. Iya, ini perjuangannya teman-teman komunitas ini ya. Nah, ketika menarik juga ketika ada penolakan dari pemerintah karena mungkin tidak ada anggaran. Itu sempat mutung nggak waktu itu? Ini acara lagi HP mau saya ora dibiayain gitu. Saya sama Bagus ini dari awal berkomitmen tidak akan ketergantungan sebenarnya. Apapun siapapun yang penting jalan. Tapi waktu itu mbok gitu loh. Gambling gitu ya, siapa tahu
direspon ini sama pemerintah karena konsep kita kuat gitu kan. Oh urung iku nggak apa-apa sebenarnya, tapi yang bikin kita dongkol adalah ada alasan proposalnya hilang di Tapem itu kan, proposal kok hilang. Iya tapi jalurnya kita runtut. Terus yang dongkol lagi sudah rapat hari jadi kita di ACC tapi ora dikai dana itu kan kayak di apa ya gitu ya, terus tidak di ACC tapi keluar di Bali hari jadi ini kan jadi kalau enggak sekalian gitu loh maksud kami dulu. Tapi ya itu bagian dari Ben iso cerita ini tadi. Kalau enggak ada kayak gitu ceritanya enggak seru. Betul. Harus ada lika-likunya itu. Justru itu yang membuat MTD semakin kuat sekarang. Iya. Dan katanya ini jangan GR loh ya. Apa wi? Dirindukan itu. Wah, harus. GR enggak ada di villa kayak gitu. Sudah terprediksi ya, jadi iya harus sombong gitu kan. Iya. Tapi betul sekali teman-teman. Ini eventnya ngangen nih. Mungkin dibandingkan daerah lain ya. Contoh di daerah saya misal di Jogja gitu ada yang namanya pasar kangen gitu kan. Gitu. Itu selalu dibicarakan. Nah ini Magelang ini punya kan yaitu MTD ini. Memang sudah awalnya diprediksi. Sebenarnya kami terinspirasi atau apa ya dari Malang Tempo dulu. Malang lebih dulu, yang kedua Magelang Tempo dulu. Oh gitu. Setelah itu baru ada Blitar Tempo dulu, Madiun Tempo dulu, Jogja Tempo dulu. Ini setelah MTD ada Solo Tempo dulu dan sebagainya. Dan kami berharap itu menjadi sebuah jaringan gitu kan, untuk saling support gitu. Seperti itu ceritanya. Berarti memang daerah lain ada juga namanya tempo dulu ya. Tempo dulu jadi banyak gitu. Memang janjian gitu. Enggak juga ya, mungkin karena melihat kok sukses pakai nama itu mungkin dipakai. Ini wartawan Tempo dulu bukan. Kok casingnya muda gitu kan. Ya, apa ya? Senior tapi rasa junior. Waduh. Masih sidik lah. Masih hijau ini. Iya, Mas Andri. Ini temanya Magelang Berjuang. Kenapa sih diambil Magelang Berjuang? Ini ceritanya ya mesti unik ini. Jadi ada dua peristiwa penting di Magelang ini yang jarang terekspos gitu kan. Tentang spirit perjuangan para pahlawan Magelang, terus dan lain sebagainya. Waktu itu cerita-cerita nih sama Bagus, sama teman-teman tim konseptor, ada Dona dan lain sebagainya, itu tema apa yang akan kita angkat gitu kan. Karena biasanya kami selalu persiapan 1 tahun sebelumnya tema itu karena biar bisa riset gitu kan. Jadi setelah MTD kemarin selesai evaluasi langsung tentukan tema untuk tahun depan supaya merintisnya, cari fotonya, cari referensinya, cari apanya kuat nanti untuk dihadirkan bisa maksimal gitu kan. Nah itu inspirasinya cerita-cerita aja tentang bagaimana Akmil, bagaimana militer merembet jadi cerita sejarah perjuangan gitu kan. Bagaimana ketika 17 Agustus tahun 45 itu kan yang merdeka baru Jakarta, Rengas Dengklok kan pengumumannya. Sementara informasi belum sebesar ini kan, mungkin lewatnya hanya radio. Satu kampung saja mungkin nggak ada 1-2 yang punya radio, jadi nggak beritanya nggak cepet gitu ya. Nah sampai di Magelang itu mungkin bulan September akhir baru tahunya. Iya, wis merdeka kita ini kan. Tapi masih ada Jepang, masih ada apa di sini kan. Pemuda atau rakyat Magelang ini mengibarkan bendera merah putih di Puncak Tidar. September 45. Iya. Begitu turun diberondong senjata. Sama Jepang. Waktu itu menjadi markas Jepang di, kalau sekarang jadi Semip Biasa itu. Oh ya, Semip Biasa situ. Mati 5 kalau salah. Jadi monumen itu, monumen perjuangan yang di sebelah utaranya lapangan Abu Bakrin. Oh berarti berseberangan tuh. Iya kan. Biasa kan depannya, ini monumen depannya lagi di situ. Di situ kejadiannya lalu dibikin monumen perjuangan di situ. Terutama generasi muda kan nggak tahu ini monumen apa dan lain sebagainya. Padahal kan sering lewat kita. Kenapa di Badaan ada monumen Jenderal Ayani? Kenapa ada gedung Ayani, ada reliefnya? Itu kita ada juga tentara korelasikan, seperti itu. Nah, dari situ muncullah ledakan-ledakan kecil, embrio-embrio sampai pada bulan Oktober itu meledak yang disebut Palagan Magelang. Oktober. Iya, itu pertempuran antara rakyat Magelang melawan Inggris dan Gurkha. Gurkha itu tentara bayaran. Tentara bayarannya untuk Inggris? Iya. Jadi dikeroyok kita ini. Iya. Itu
area pertempurannya di alun-alun Kota Magelang. Alun-alun? Iya. Oke. Ada salah satu tokoh yang mungkin saya kagumi juga itu adalah orang Jepang, tentara Jepang. Tentara Jepang. Yang tidak mau ikut Jepang lagi. Dia membela Republik. Belot. Dan dia Oke. mati-matian memang membantu Indonesia gitu, namanya Mitsuyoki Tanaka. Kalau di Jawa di Magelang namanya Pak Sutoro. Dia merakit senjata sendiri, water mantle, dia naik ke atas water torrent, jadi sniper dari atas, ngentek-ngentek kayak itu. Itu ada di relief Gedung Ayani. Gedung Ayani. Gedung Ayani, depannya itu kan ada reliefnya. Iya, yang atasnya patung. Iya, itu Palagan Magelang ceritanya. Ada itu. orang yang di atas water torrent nembaki, itulah Mitsuyoki Tanaka. Oke. Sampai kok nggak di alun-alun ya reliefnya ya? Padahal kejadiannya kan di alun-alun ya. Saya kurang tahu ya. Mungkin karena ya itu Palagan Magelang. Iya. Itu menjadi embrio besar ke Palagan Ambarawa dan lain sebagainya karena itu. Akhirnya Inggris ini mengadu sama Bung Karno di Jakarta. Ya. Pak Karno tolong dihentikan Magelang, aku kalah ngunak entek gitu kan mungkin toh. Oke, hentikan senjata. Dia lari dicegah di Ambarawa. Palagan Ambarawa lebih besar lagi dan lain sebagainya. Ini embrio dari Magelang gitu. Malah kan. dari Magelang. Ya, terus tahun 49 ada yang disebut peristiwa Magelang kembali. Jadi 49. setelah agresi militer kembalinya Indonesia dari Hindia Belanda dikembalikan ke Republik ini juga geger besar ini di Magelang. Jadi geger lagi. Iya, karena Belanda memfitnah Jepang yang ada di sini, memfitnah Indonesia gitu kan. Belanda mau pulang nih mampir ke Semarang. Jepang, tentaramu di Magelang dibantai, disiksa kayak Jepang marah kan. Di sini nyari nggak ada lagi musuh. Ketemunya dapur umum Tulung. Dekat kantor Sara Merdeka ini. Dibantai mungkin puluhan orang meninggal di situ. Nah, geger lagi dan dua momen besar itu di antara 45 sampai 49 banyak sih sebenarnya peristiwa-peristiwa kecil. Nah, dari rangkaian itu tokohnya di sini adalah Jenderal Ayani. Maka ada monumennya di Badaan. Nah, kami eman-eman ketika mengangkat judulnya Palagan Magelang. Magelang kembali ya nganu. Apik ya bersejarah. Akhirnya kita rangkum menjadi Magelang Berjuang. Jadi nuansa besok itu suasana tahun 49, tahun 45 49. Harapan kami seperti itu. Semoga sebenarnya kami kan tidak lepas dari peran masyarakat gitu kan. Ketika datang pakai kostum itu akan menunjang banyak sekali energi tahun itu. Cuman kalau nggak didukung masyarakat yo sejadinya entertain biasa gitu kan, bukan sajian sejarah gitu. Berarti apa yang ditampilkan nanti? Apakah kemudian ikon-ikon perjuangan, monumen itu dihadirkan atau bagaimana? Tidak, karena monumen sudah ada ya. Jadi, jadi kemasan Magelang tempo dulu ini sebenarnya kontemporer. Ya, kalau kita sajikan pakem kurang menarik. Di sana ada monumen, kenapa kita bikin monumen di alun-alun? Aslinya aja nggak jauh. Di sini ada water torrent megah, ngapain bikin water torrent yang pasti lebih jelek gitu kan? Bikin rumah joglo di alun-alun. Bangunan bersejarah masih banyak kok. Kecuali kontemporernya seperti ini, misalnya kita bikin bangunan Belanda tahun berapa gitu tapi miring gitu kan. Nah, ini kan ya seperti itulah. Nanti kita instalasi itu banyak sekali. Jadi ada instalasi bunker bentuknya. Bunker, ada instalasi gudang senjata. Di zaman itu ada instalasi dapur umum Kampung Tulung. Ada instalasi tentara bergerilya. Jadi pakai daun, tenda samaran, ruang padang, intip dan sebagainya. Nah, tak ceritakan semua nanti nggak surprise ini. Ya sepil lah. Biar menarik. Jadi bayangannya ada. Kita nanti menghadirkan mobil jeepnya milik Jenderal Ayani. Sudah kita pinjam dan boleh disupport. Itu diopeni sama namanya Pak Gion. Pak Gion itu ya masih Magelang, ada di Magelang. Ada di Magelang. Tapi diopeni oleh orang dulu kan sing ngopeni Pak Mitsuyogi Tanaka itu, Pak Sutoro itu, Pak Sutoro meninggal, dopeni Pak Gion. Gitu. Dan asli bener yang di asli dan Ayani. Iya, dan boleh dipajang nanti ya. Nanti kita safety lah, boleh iyalah, itu mahal itu. Mungkin juga ada mobil
RI1. RI1. Ya, Fiat itu boleh dipajang, bahkan boleh untuk fragmen perjuangan. Ya gitu kan, pura-pura. RI1 yang di Museum BPK bukan? Oh bukan, Beda lagi. Berbeda lagi. Ini jadi banyak ya sebenarnya fasilitas mobil, mungkin milik pribadi atau mungkin milik negara, saya nggak kurang paham, tapi banyak kok mobilnya itu. Oke. Siap. Sambil diminum Mas Andri. Oh iya, lupa. Sampai semangat sekali ini. Karena temanya Magelang berjuang, berarti kita harus semangat berjuang. Harus, iya kan. Ini rencana memakai semua alun-alun atau hanya sebagian saja, dan berapa sih setan yang ditampilkan gitu? Dilematis ya jawab itu. Kalau bicara harapan, seluruh alun-alun kita pakai. Karena ini tidak sekedar entertain tadi, ini adalah sajian aplikasi dari sejarah itu loh, sejarah yang kita tuangkan. Semoga alun-alun ini bisa kita sulap suasananya dalam waktu 3 hari itu, 3 hari event. Cuman kita secara kemanusiaan juga di situ ada pedagang, di situ ada apa orang-orang yang ketika alun-alun rame dia pulang bawa rezeki, gitu kan. Ini kami sebenarnya sulit mensikapi itu, gitu. Maka yang penting tidak saling mengganggu lah, gitu kan. Berbagi lah ya. Ya berbagilah gitu. Jadi ya alun-alun bisa dibilang 80% kita pakai. 80%. Ya, tapi pedagang-pedagang itu tidak boleh masuk ke arena karena tidak sesuai konsep sebenarnya gitu. Jadi di dalam itu semuanya bernuansa tempo dulu, baik kulinernya, terus sajian acaranya, terus apa ya? Ya semua di situ bernuansa itu. Jadi banyak sekali kayak setan itu yang karena setan kita gratiskan kan. Itu kita 100 setan yang daftar 200 lebih. Maka kita ada kurasi di situ. Seleksi yang referensi paling kuat, yang punya sejarah paling kuat, yang ikonik di Kota Magelang, yang sudah susah ditemui dan lain sebagainya, speknya seperti itu. Kita hadirkan di situ gitu kan. Untuk yang lain ini mungkin ya kecewa, mungkin apa kita nggak tahu kan. Dilematis juga ketika mungkin kan gini, kalau segala sesuatu yang sudah dibiayai pemerintah itu tidak boleh dikomersilkan. Betul. Tenda, setan itu kan gratis ya gratis. Sementara banyak yang tidak terfasilitasi ini. Sempat berpikir bagaimana kalau itu kita bikin tenda sendiri untuk dijual ke mereka gitu. Tapi juga nggak masuk Mas, karena biaya untuk mendirikan teratak, menyewa teratak, listrik dan lain sebagainya kadang tidak setimpal dengan dagangannya. Kalau yang dia jual nun sewu ya, kayak misalnya jagung godong, diparut kelopo itu, pasti kelapa, terus yang seperti itu kan kita juga bisa istilahnya membaca dia bawa hanya berapa kilo, kok harus dibebani bayar setan gitu. Nggak cocok lah ya. Ya siasatnya salah satunya adalah kalau yang hanya butuh tenongan, butuh satu tampah itu ya satu setan paruan gitu, kan seperti itu ya. Cara mensikapinya Kecuali kalau makan di tempat dan lain sebagainya, ini butuh agak luas, bisa lesehan. Itu memang antusiasme masyarakat sangat tinggi ya, terutama mungkin yang ingin terlibat langsung di situ. Iya, ini kami satu itu bukan menolak ya, tapi sampai mengkurasi setan, terus pengisi acara ini termasuk juga. Apa ya, kita sampai takut rasa ngopeni gitu kan. Ini kalau acaranya kan ada tahun kemarin 15 konten acara, 15. Sekarang 18 tambah lagi. Ini kalau nggak saya cegati nambah lagi. Komunitas banyak yang ingin bergabung juga. Ini ada yang terakhir itu komunitas kebaya nenek. Kebaya nenek? Iya, jadi dia kebaya yang dipakai nenek gitu. Kebaya warisan nenek-nenek itu dia koleksi, dia pakai jadikan sebuah komunitas gitu kan. Ada ya? Ada juga terus. Nah, kalau mereka sukarela ya rata-rata ada komunitas keroncong namanya Omah Tumpuk. Dulu dia hanya sebagai pengisi acara MTD tahun 2010. Jadi dianggap ikut ngerintis kan. Lama-lama dia ini sudah jadi besar, jadi komunitas keroncong Magelang. Nah besok ini ketika panggung sedang off dia main sendiri gitu kan. Di stand gitu. Ya, terus yang baru lagi ada jelajah angkutan lawas, jadi mengunjungi monumen, mengunjungi museum, menggunakan kendaraan tua kayak motor, kayak
mobil gitu, dia pakai kostum perjuangan gitu keliling, nanti ada semacam sedikit sarasehan di monumen dan sebagainya. Hal seperti itu kan dilematis kalau nggak kita fasilitasi eman-eman, tapi kalau diiyakan anggarannya melu sopo kan gitu ya cepet dijarang, akhirnya ya kita kumpul anggaranmu paruan karo iki bagi 2 kayak gitu, oke semua gitu ya. Kalau nambah lagi ini mumet lagi kan, iyalah anggaran dari mana, iya ini potong untuk ini ya. Ya dapat anggaran berapa sih? Anggaran ini, waduh ini anggaran dari atas pos yang kami kelola. Iya. Potong pajak, potong PPN, PPH. Dari atas lah. Dari pagunya. Di atasnya itu 222 juta kalau nggak salah ya. 221 apa 222 gitu ya. Dipotong-potong. Iya, potong lah, ada yang dikelola kedinasan, ada yang di sampai kepada pelaksanaan sampai di saya 152 juta. Lumayan. 152 juta. Cukup. Enggak ya? Sebenarnya gini ya, duit itu kayaknya memang gede angkanya gitu ya. Setelah kita cake ternyata misalnya kayak di RAB sewa teratak itu tahun kemarin ya ini ya. Sewa teratak itu 26 juta. Ya, sekarang naik. Wah, tahun kemarin loh itu kita bayar habis 36 juta. Tahun ini dianggarkan 34 atau berapa karena dikurangi. Ini nggak tahu nanti bayarnya berapa gitu kan, karena ini melompong nih, tambahi setan lagi, tambahi ini foto-foto kurang tambahi lagi kurang lebar, nggak tahu lah nanti pikir carry gitu ya. Kami kan terbiasa karena bukan EO, jadi total dulu berkarya. Kalau kurang ya ditanggung bareng, kalau iya dinikmati bareng. Itu yang dinikmati jangan sampai sisa gitu kan. Sisa total kan berkarya lagi karena teman-teman bisa berkomersil lewat stannya kan gratis. Nah silahkan bikin produk komunitas apa, bikin souvenir, komunitas ini, semua seperti itu terfasilitasi. Komunitas sepeda kita kasih stan. Kalau mau jualan produk yang bersinergi dengan acaranya silahkan. Jadi uang ini total untuk berkarya. Kalau pengen cari duit ya cari sendiri di acara itu. Ya, kalau acaranya sukses, otomatis pengunjung rame. Daganganmu juga rame. Simbiosisnya seperti itu. Betul. Perputarannya di situ ya teman-teman. Ini semangat komunitasnya luar biasa. MTD ini berapa komunitasnya? 12 sekarang. 12. Semua terlibat di situ ya? Iya. Apa aja itu? Catatannya nanti dibuka ya di IG yang paling atau di sosmed banyak. Seingat saya loh ya. 12. Pertama VOC itu komunitas sepeda tua Magelang. Terus Kosti ini komunitas sepeda yang lebih luas lagi. Terus kalau motor itu ada MVC Vespa. Ada Maci motor anti klub Indonesia. Mobil ada 3, ada Holden itu, Holden, Fiat itu Magnifico, VW. Terus ada lagi komunitas musiknya Omah Tumpuk. Terus ada komunitas Kota Tua, yaitu yang riset tentang foto-foto, tentang macam-macam. Studio Mumpet ini yang megang artistiknya. Lalu 2 ini aku lali iki. Komunitas Bakulan Magelang. Sing urusannya sama stan. Satu ki muga-muga sing nggak kesebut, jangan sakit hati ya, aku lupa. Lali. Soalnya orang gue catatan. Ini dari situ banyak kayak komunitas Malanggati pengen masuk, dia ngerespon di ritual budayanya. Tarian ini ada beberapa Adyagunita kemarin, Mas aku tak gawe lomba tari di situ klasikan, nggak usah minta anggaran Mas. Bulan sebagainya, tambah lagi Caca Bantiko, aku yo podo Mas, siap. Nah kami kan ya secara kemanusiaan juga enak lah. Betul. Itu gilir yo, kamu tahun ngarep sing kamu saiki gitu kan. Golek-golek ketok anggaran apa ya wis disumbang lah. 1 juta yo. Misalnya seperti itu loh. Jarang-jarang seperti itu. Apik. Luar biasa teman-teman ya. Ini menarik teman-teman. Ini mudah-mudahan dicatat ya tanggal 10, 11, 12 Mei ya. Hari Sabtu, hari Minggu dan hari Senin. Kebetulan ini libur panjang. Ya, Senin kan Waisak. Senin Waisak dan katanya Selasa juga cuti bersama ya. Waduh, ini bisa diperpanjang sampai Selasa ini MTD ini. Iya, harus itu. Ya, ini ditunggu-tunggu betul ya. Silakan teman-teman datang ke alun-alun Kota Magelang mulai jam berapa Mas?
Jam 8 sampai 11 malam. Jam 8 sampai jam 11 malam dan padat sekali acaranya. Dari sekian banyak acara ini ada yang mungkin anggapannya panitia atau tim lah ya, yang ikonnya atau monumentalnya dari acara MTD ini di mana? Atau rahasia? Bukan ya. Jadi MTD ini bukan kemasan event lagi. MTD ini adalah festival sekarang. Oh, oke. Jadi 15 konten acara tahun lalu, sekarang 18 konten acara. Ini masing-masing dikelola oleh komunitas. Jadi ini event-event kecil yang bergabung. Jadi semuanya kan ikonik kalau dibilang kan. Ada fragmen Magelang Kembali, komunitas Magelang Kembali. Ada pertunjukan seni musik yang keroncong di eranya itu. Ada lagi, menurut saya semuanya ikonik kita kemas. Dan mungkin karena nggak pernah bisa booming itu karena kita selalu ngangkat lokalitas dulu. Sementara kita tahu sendiri baik itu seniman, musisi atau apapun yang berangkat dan merintis di Magelang ini kan sangat sulit disebut booming gitu kan. Kecuali udah keluar dulu baru masuk. Wah ini ya, jadi kadang kurang dilirik karena kota kecil. Tapi ini menjadi spirit kami untuk bagaimana menyajikan lokalitas Magelang, kearifan lokal di publik gitu kan. Nah, sementara akses kita untuk bisa promo itu lebih luas gitu kan. Kita punya jaringan itu tadi Magelang Tempo dulu, kita punya jaringan teman-teman yang reuni nanti di MTD saja dan lain sebagainya. Tahun kemarin itu secara organik, tidak kita biayai, tidak kita giring. Itu mancanegara, wisatawan mancanegara itu ada 24 kloter yang datang. 24 kloter? Ada datang 2 orang, 5 orang, organik 1 orang. Iya. Tahu dari mana ya? Kita tanya tahu dari mana gitu kan. Ya ada yang bilang di Jogja kabarnya rame kok gitu kan. Ada yang dari sosmed, ada yang diundang teman, ada yang dia punya leluhur orang Belanda yang meninggal di sini, dia ingin berkunjung di Paske pas Magelang Tempo dulu. Banyak sekali alasannya seperti itu. Kalau ini ada target nggak? Mungkin dari pengunjung, terus tadi mancanegara bisa nambah itu? Kalau kami sendiri dari komunitas nggak pernah berpikir ke situ ya. Kita tulus saja, yang penting kita publikasi, yang penting kita promo. Kalau acara ini memang dianggap bermanfaat dan penting ya silakan datang. Kalau enggak apa-apa. Yang punya target itu kan pemerintah. Nah itu. Nah tahun kemarin dikucurkan anggaran. Tahun kemarin targetnya. Ditantang bisa nggak datangin 10.000 orang? Ya insya Allah Pak. Yang datang berapa? 70.000. 70.000. Kalau yang ini saya bisa jamin ya untuk acara pembukaan saja 10.000 bisa lebih ini. Ya. Siap. Pembukaan itu ini belum utuh 3 harinya satu rangkaiannya. Saya optimis nggak itu, karena kabarnya wis ono sing arek nggo truk rene karo apa. Gila itu. Iya. Truk dari mana itu? Jadi ada potensi lokal juga yang kita angkat yang kebetulan sedang booming saat ini. Apa ya itu rahasia ya. Dan dia punya komunitas besar di desa-desa, di kota itu pecinta pakaian lawasan, pecinta dress code jadul dan lain sebagainya itu menganggap bahwa alun-alun Kota Magelang adalah sentralnya. Aku nek urung tekan alun-alun urung tenanan iki. Wah, pas MTD kita undang. Dia nanti akan datang semua. Baru dengar itu. Nah, besok dilihat sendiri. Bukan yang musik-musik lawas itu? Ya seperti itu. Tipis-tipis ya. Kenapa seperti itu? Saya tipis-tipis karena apa? Sebenarnya kostum mereka, musik mereka itu bukan seera dengan sajian acara kita. Tetapi yang saya berpikir adalah masa mereka yang sudah mencintai dress code lawasan itu. Ini kan sulit ya. Butuh perjuangan. Iya, daripada rame tapi orang-orang yang berkostum modern. Saya lebih asik kan kita lihat. Ora patek rame tapi dress code-nya mereka lawasan menyatu. Ini kan suasananya asik ya. Jadi dan dia itu diprediksi sekarang udah 5.000-an lebih masanya itu. Mantap. Perkecamatan lah.
suasana alun-alun besok disulap lah, bisa berubah seperti itu ceritanya. Nah ini catatan juga teman-teman, ini besok yang datang ke MTD persiapkan kostumnya. Ya harapan kami seperti itu. Sebisanya ya, seadanya, ya menyesuaikan tempat itu ya, biar merasakan juga vibes-nya. Bahasa kekiniannya kan gitu. Suasananya kita rasakan betul. Jangan lupa hari Sabtu, Minggu dan Senin 10, 11, 12 Mei ya, mulai jam 8 sampai jam 11 malam. Merasakan semuanya, suasananya di era 45 sampai 49 atau di masa perjuangan ya. Banyak sekali ceritanya nanti di sana, bisa belajar foto ya, lewat foto ya, sejarah lewat foto, kemudian alat-alat perjuangan lah, angkutan lawas, makanan jadul segala macam, komplit pokoknya. Ini luar biasa ini Mas Andri dan tim teman-teman dari Magelang Tempo dulu. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas Andri untuk mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan MTD ini Mas Andri? Datang dulu saja ya, yang penting datang, nanti pasti muncul respon lah, entah itu kritik, saran, pendapat, masukan yang itu benar-benar kami harapkan gitu kan, untuk perkembangan selanjutnya itu. Yang kedua mungkin birokrasi ya, mungkin dari pihak birokrasi itu kami sering terkendala susah penyampaian bahasa lapangan dengan bahasa administrasi. Tadi itu kan saya bilang kalau misalnya di RAB pengisi acara 10, kami bisa 40 gitu kan. Bagi-bagi ini kadang seneni kadang enggak, tapi kok acaranya luwih meriah ini kan dilematis ya. Yang kedua nek belanja harus yang ber-NPWP, padahal kita lembur tengah malam golek makanan yang bernota susah gitu kan, gelem ra gelem sego kucing, sego lesah, sego jangan, ini kadang nggak diterima SPJ-nya dan sebagainya, itu mungkin lebih dipermudah itu ya. Tapi kebetulan sudah agak tersolusi di tahun ini kan, kita dibantu oleh CV atau EO atau yang nalangi dan mereka bikin SPJ, jadi kita lebih bisa totalitas dalam berkarya tanpa dibatasi kingko ramel bu SPJ ini enggak, wah itu pusing gitu kan. Orang lapangan dengan birokrat beda sekali. Orang lapangan sih penting melaku itu konsumsi, kalau birokrasi kan nasi bok, isinya apa, kita anggarannya gorengnya kita prasmanan lebih banyak. Setiap orang dipanggil ayo makan gitu kan. Waduh di SPJ susah mas gitu kan. Nah itu sing harus difleksibelkan. Cuman ini menarik karena ada jembatan di tengah, ada CV, ada EO yang itu bukan kami gitu kan, pihak ketiga ini bisa mengkomunikasikan, menjembatani antara bahasa kedinasan SPJ dengan kami. Pernah saya diperiksa BPK itu 2 kali, tahun berapa ya, 2012 atau 14 atau 15 saya lupa. Yo mereka sendiri memaklumi, memang orang lapangan seperti ini gitu kan. Ini anggaran 2 juta kok nggak ada notanya, kemana Mas Adrin? Nah itu untuk pawang udan ya Pak Adrin, itu piejal itu. Iya kan, ini kearifan lokal, lokalitas gitu kan. Wong para pendoa saja dapat bisaroh, dapat apalah, ini kita ngumpulkan loh untuk berdoa memohon supaya bukan menolak rezeki tapi menunda rezeki kan. Hujannya mungkin bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan dulu. Besok kalau udah selesai kita terima misalnya gitu kan. Dan sukses kok. Misalnya seperti itu, dan dia sanggup. Nah ya mosok nggak dipaciti, nggak diwedangi, nggak dikasih. Betul. Iya kan. Ini nggak ada notanya, gimana ini Pak Wangudan ini kan. Susah lah hal seperti itu. BPK juga memahami gitu. Ya gitu. Orang dinas sing takut awangi piye iki. Lanjut gara-gara 2 juta kan? Iya betul. Ya catatan ya pemerintah ya. Pemerintah Kota Magelang untuk bisa juga memperhatikan seperti Mas Andri ini ya di lapangan ya, dinamikanya seperti apa harus tahu ya, dan harus saling membantu lah ya, sehingga nanti SPJ-nya tidak bermasalah. Oke, terima kasih Mas Andri. Siap, ini luar biasa MTD tahun ini, semoga sukses. Amin. Seperti yang diinginkan, dan jangan lupa juga teman-teman untuk datang ya. Saya ingatkan lagi tanggal 10, 11, 12 Mei tahun 2025 atau besok hari
Sabtu, Minggu, dan Senin kita ramaikan Magelang Tempo dulu dengan tema Magelang Berjuang. Luar biasa, terima kasih Mas Andri dan tim. Siap, teman-teman. terima kasih Salam sekali. untuk yang lain juga. Terima kasih untuk teman-teman kawan Merdeka dimanapun berada. Cukup sekian perbincangan kita dengan Mas Andri Topo dari Magelang Tempo dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Jos.